keadaan hari ini? Baik. Ya, itu yang diharapkan, kiranya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya kita semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ibu minta ketua kelas memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Kelas 7 hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Baik, kalau hadir semua, mari kita lanjutkan dengan pembelajaran kita. Terlebih dahulu Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu siapkan. Setelah selesai, tinggalkan di atas meja kalian masing-masing. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang kita akan lanjut dengan materi pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya mengenai dengan materi pada pertemuan kali lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, silakan, Elisa. Materi interaksi antar ruang. Baik. Ada yang masih ingat apa yang dimaksudkan dengan interaksi antar ruang? Ya, silakan Amel. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar suatu ruang atau wilayah dengan ruang atau wilayah lainnya. Ya, betul sekali ya. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini, maka materi yang akan kita pelajari masih ada kaitannya. Hari ini kita masih berbicara tentang interaksi, tetapi interaksi yang dimaksudkan di sini adalah interaksi sosial. Mengenai dengan interaksi, tentu kita semua pernah mendengar toh? Sudah tahu artinya semua? Sudah. Interaksi atau apa anak-anak? Hubungan timbal balik. Sesuai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang interaksi sosial, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran discovery learning dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dan yang ketiga, menganalisis syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Baik, sekarang kita lanjut. Anak-anak, tolong perhatikan gambar di papan, tampak 2 gambar. Gambar 1 berisi tentang apa? Ya, silakan. Gambar pertama berisi tentang kegiatan pasar antara penjual dan pembeli. Betul sekali. Gambar kedua berisi tentang apa? Ya, silakan. Gambar kedua kegiatan belajar mengajar di dalam kelas antar guru dan siswa. Berdasarkan gambar yang sudah kita lihat, kita amati, ada yang mau bertanya terkait gambar, mungkin ada yang belum mengerti, belum. Ya, silakan. Pada gambar kedua, mengapa hubungan antara guru dan murid sangat penting? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Karena dapat membantu terjadinya proses KBR. Teman-teman, kalau tidak ada guru, atau siswa, tidak mungkin kegiatan KBR bisa berjalan. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apakah perbedaan hubungan antara kedua gambar tersebut? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Gambar 1 terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Dan gambar 2 terjadi interaksi antara guru dan siswa-siswi. Iya, betul sekali. Baik, sekarang kita lanjut. Ibu akan memberikan sedikit gambaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama terkait dengan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama
imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, yang kelima motivasi, dan yang keenam adalah empati. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi tentang interaksi sosial, selanjutnya kalian sudah di dalam kelompok masing-masing dan akan mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita masing-masing. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, gambar pertama, bentuk komunikasi yang terjadi adalah komunikasi secara tidak langsung. Karena interaksi yang terjadi antara seorang dengan seorang lainnya melalui telepon. Nomor 2, gambar 2, bentuk komunikasi yang terjadi adalah komunikasi secara langsung. Karena interaksi yang terjadi antara seorang guru dan kelompok siswa. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin melaporkan hasil presentasi diskusi kami. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu identifikasi. Contohnya seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. 2. Sugesti. Contohnya seorang pasien yang berobat ke seorang dokter, maka pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sebagai bentuk memberi semangat untuk kelompok 3 dan untuk kita semua. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak ada. Kita lanjut dengan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Ciri interaksi sosial: 1. Jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Berlangsungnya secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Syarat-syarat interaksi sosial yaitu komunikasi dan kontak sosial. Baik, terima kasih untuk anak-anak sudah dapat memberikan kesimpulan dengan sangat baik. Ibu hanya mau menambahkan sedikit terkait dengan interaksi sosial tadi, bahwa interaksi sosial itu hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Dan juga syarat untuk terjadinya interaksi itu adalah harus adanya komunikasi dan juga kontak sosial. Baik, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita mengerjakan dulu soal yang sudah Ibu siapkan. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, Ibu minta ketua kelas mengumpulkan beserta dengan soal pada awal pertemuan tadi. Selanjutnya anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas rumah pada buku siswa halaman 38. Soal nomor 1 sampai dengan 5. Selanjutnya Ibu memberitahu materi untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan mempelajari materi tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Baik, kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini berakhir sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ibu minta Amel memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, selamat siang anak-anak. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang. Selamat siang.